Apakah benar orang-orang Syiah mencintai Ahlul Bait? La. Orang Syiah tidak mencintai Ahlul Bait, tetapi itu hanya sekedar kamuflase mereka untuk menyesatkan manusia. Di antara dalil, antum silahkan baca ucapan-ucapan Ali dan Ahlul Bait, ya, dan kisah yang sangat penting yang juga harus antum baca, tragedi terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu, akan nampak dan jelas bagaimana pengkhianatan Syiah terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perspektifnya Ahlus Sunnah dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Paham di sini? Ali bin Abi Thalib mengatakan humur rijal walaysu birrijal. Mereka itu seakan-akan penolong saya dan hakikatnya mereka bukan penolong saya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tidak mereka cintai Ali dan juga mereka tidak mencintai Aisyah, dan sebenarnya mereka tidak mencintai Islam dan mereka bukan dari Islam. Syiah Rafidah yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah gaya Ustadz Wahabi ketika berbicara. Mereka merasa tahu hal yang gaib karena cinta adalah urusan hati. Dia mengklaim bahwa argumentasinya bersandar pada riwayat-riwayat yang katanya adalah ucapan-ucapan Imam Ali dan Ahlul Bait. Namun dia tidak menyebutkan sumbernya. Oleh karena itu kami tidak menganggapnya sebagai dalil. Tentang pengkhianatan Syiah dalam hal tragedi Karbala sudah kami jawab pada channel YouTube Ansarus Sunnah dengan judul Syiah Pembunuh Imam Husain. Silakan rujuk link di bawah ini. Oleh karena itu kami menjawab video kali ini dari perspektif yang berbeda, yaitu mengapa para Ustadz Wahabi selalu menjerit-jerit dan menebarkan fitnah secara masif bahwa Syiah tidak mencintai Ahlul Bait. Tidak lain karena ingin menutupi kebobrokan kelompok mereka sendiri yang selalu merendahkan Ahlul Bait, dan mereka adalah para pencinta Bani Umayyah yang memusuhi Ahlul Bait. Mari kita perhatikan perkataan Ibn Taimiyah, mbah moyangnya Wahabi, yang para Ustadz Wahabi mengekor kepadanya. Di dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 8, cetakan pertama tahun 1986, halaman 244. Ibn Taimiyah berkata, dan maksudnya di sini adalah bahwa hadis ini yang menyebutkan di dalamnya 12 khalifah sama saja baik Ali masuk ke dalamnya ataupun tidak. Maksudnya tidak termasuk khalifah. Dapat pemirsa perhatikan bahwa Ibn Taimiyah tidak menganggap Ali bin Abi Thalib termasuk khalifah Rasulullah dengan kalimat yang dia lontarkan, baik Ali masuk ke dalamnya ataupun tidak. Dalam kitab yang sama, jilid 7, halaman 137 sampai 138, Ibn Taimiyah berkata, sesungguhnya Allah telah mengabarkan bahwa Dia akan menjadikan bagi yang beriman dan beramal soleh kecintaan, dan ini merupakan janji yang benar lagi diketahuinya dari Allah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi para sahabat kecintaan di hati setiap muslim, terutama para khalifah dan lebih utama lagi Abu Bakar dan Umar, karena para sahabat dan tabi'in secara umum mencintai keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar, dan mereka adalah generasi terbaik. Namun hal ini tidaklah terjadi pada Ali, karena banyak para sahabat dan tabi'in membencinya, mencacinya, dan memeranginya. Kami tegaskan, membencinya, mencacinya, dan memeranginya. Dapat kita lihat dengan jelas perkataan mbah moyangnya Wahabi ini sangat merendahkan Imam Ali. Dia hendak mengatakan bahwa generasi terbaik membenci, mencaci, dan memerangi Imam Ali. Sementara dia lupa bahwa Rasulullah mengatakan bahwa yang mencintai Imam Ali adalah mukmin dan yang membencinya adalah munafik. Secara tidak langsung, entah sadar atau tidak, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa banyak para sahabat dan tabi'in adalah munafikin. Kemudian Ibn Taimiyah melanjutkan dalam kitab yang sama, halaman 328 sampai 329. Ibn Taimiyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan, yaitu saat berperang, melainkan para wanita dan anak-anak kecil atau yang memiliki uzur kelemahan untuk pergi keluar, dan orang munafik. Sampai kalimat, bahkan di dalam menggantikan Nabi di sini paling lemahnya penggantian yang biasa berasal dari Rasulullah, sampai kalimat, maka dari itu Ali keluar menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis seraya berkata, apakah Anda meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak kecil?
Pada kenyataannya di sini Ibn Taimiyah ia hendak mengatakan bahwa ketika Imam Ali menggantikan Nabi di Madinah tidak memiliki nilai apapun karena yang tertinggal di kota itu hanyalah orang-orang lemah, yaitu wanita dan anak-anak kecil serta orang munafik. Bahkan Ibn Taimiyah menganggap bahwa penggantian tersebut adalah bukti kelemahan Ali. Ditambah lagi beliau menangis di saat tidak ikut perang, sehingga ini bukan merupakan keutamaan untuk Ali alaihissalam. Pada halaman 329, kemudian Ibn Taimiyah berkata, adapun para raja dan selainnya, jika mereka pergi keluar dalam peperangan dengan mengikut sertakan bersama mereka siapa saja yang memberikan manfaat dan andil yang besar bagi para raja, yang dibutuhkan saat bermusyawarah dan mengambil manfaat dari pendapatnya, ucapannya, kekuatannya, serta pedangnya. Di sini Ibn Taimiyah hendak mengatakan bahwa Nabi tidak mengajak Imam Ali dalam peperangan, menunjukkan tidak ada manfaatnya, baik itu dalam pendapatnya ataupun kekuatannya serta pedangnya. Kemudian Ibn Taimiyah menunjukkan identitasnya sebagai pencinta Bani Umayyah yang memusuhi Ahlul Bait. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, jilid 8, halaman 238, Ibn Taimiyah berkata, para khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lalu diangkatlah seseorang yang disepakati oleh manusia, maka Islam menjadi mulia dan kuat. Dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Yazid, anaknya. Mengapa di saat Muawiyah memimpin, Ibn Taimiyah mengatakan Islam menjadi mulia, sementara 4 khalifah sebelumnya tidak dikatakan seperti itu? Bukankah ini merupakan penghinaan yang tidak hanya terhadap Imam Ali, yaitu Ahlul Bait Nabi, bahkan terhadap sahabat? Sekarang mari kita simak apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar. Dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, halaman 155. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, di antara mereka ada yang menisbatkannya, yaitu Ibn Taimiyah, kepada kemunafikan. Kami tegaskan, Ibn Taimiyah munafik karena perkataannya pada sosok Ali bin Abi Thalib bahwa beliau alaihissalam selalu hina dimanapun beliau berada, dan beliau alaihissalam selalu berusaha meraih kekhalifahan akan tetapi tidak mendapatkannya. Beliau alaihissalam berperang hanya untuk kedudukan, bukan untuk agama. Dan juga pernyataan Ibn Taimiyah bahwa Ali mencintai kepemimpinan. Setelah jelas seperti apa ulama yang menjadi sumber rujukan Wahabi, mari kita lihat pernyataan ulama Wahabi. Dalam kitab Tabdid Az-Zulam wa Tanbih An-Niyam, karangan Ibrahim Sulaiman Al-Jabahan, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Riasa Idarat Al-Buhus Al-Ilmiyah Wal-Ifta wa Da'wah, cetakan ketiga tahun 1988, halaman 136. Al-Jabahan berkata, mereka mengatakan kalau seandainya hukum berada di tangan Ali serta keturunannya, maka manusia akan makan dari atas dan dari bawah kaki mereka, susu, madu, manna, dan salwa. Inilah Ali, dia menjabat kekhalifahan selama 5 tahun atau lebih. Apakah pada masa kekhalifahannya manusia dapat makan dan minum? Hal tersebut melainkan hanya pertumpahan darah, keringatnya orang lemah, air mata yang menangisi kematian anaknya, dan para yatim yang sengsara. Sekarang semakin jelas bagi para pemirsa bagaimana ulama Wahabi merendahkan Imam Ali. Namun karena untuk menutupi boroknya, penghinaan tersebut dilontarkan kepada kelompok Imamiyah. Jika kami ditanya, apakah kelompok Wahabi mencintai Ahlul Bait? Maka kami akan jawab, la, tidak. Oleh karena itu, jangan melempari rumah orang lain dengan batu jika rumahmu terbuat dari kaca.